Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Apriani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip resiko. Apa itu resiko? Resiko merupakan sesuatu yang pasti akan terjadi ketika kita melakukan sesuatu tindakan. Resiko adalah berbagai kemungkinan yang terjadi pada periode tertentu. Pengertian manajemen resiko. Manajemen risiko suatu upaya untuk melakukan pengelolaan terhadap suatu hal tertentu. Sementara itu, risiko adalah akibat yang tidak mengenakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Jadi, manajemen risiko adalah suatu metodologi untuk menghindari akibat yang mungkin terjadi. Prinsip-prinsip manajemen risiko yang pertama, transparansi. Mensyaratkan agar seluruh potensi risiko yang ada pada suatu aktivitas, khususnya transaksi, dibebaskan secara terbuka. Yang kedua, pengukuran yang akurat. Prinsip ini mewakili sisi sains dari konsep manajemen risiko dan masyarakat investasi berkesinambungan untuk berbagai teknik dan alat yang akan digunakan sebagai syarat dari proses manajemen risiko yang kuat. Yang ketiga, informasi berkualitas yang tepat waktu. Prinsip ini akan turut menentukan akurasi, pengukuran, dan kualitas keputusan yang diambil. Sebaiknya, tidak terpenuhinya prinsip ini bisa membawa manajemen pada suatu keputusan yang bersifat fatal. Yang keempat, diversifikasi. Sistem manajemen risiko yang baik merupakan konsep diversifikasi sebagai sesuatu yang penting untuk dicermati. Hal ini menuntut pola pemantauan yang konstan dan konsisten. Asumsinya adalah bahwa konsentrasi atau risiko dapat muncul setiap saat seiring dengan berbagai perubahan terjadi di dunia. Yang kelima, independensi, yaitu keberadaan suatu kelompok manajemen risiko yang independen makin dianggap sebagai suatu keharusan. Prinsip ini tidak sekedar bicara tentang kewenangan dan level tanggung jawab dari kelompok manajemen risiko dan kelompok unit lain dalam perusahaan, melakukan juga tentang visi perusahaan dan kualitas interrelasi antara kelompok manajemen risiko dengan kelompok unit lainnya. Yang keenam, yaitu pola keputusan yang disiplin. Konsep sains dalam manajemen risiko telah memberikan banyak kontribusi bagi kemampuan manajemen risiko dalam melakukan pengukuran risiko. Namun, kualitas keputusan masih saja tergantung pada bagian manajemen. Yang ketujuh, kebijakan. Masyarakat bahwa tujuan dan strategi manajemen risiko suatu perusahaan harus dirumuskan dalam sebuah polisi, manual, dan prosedur yang jelas. Sumber-sumber risiko. Yang pertama, politik. Contohnya, kebijakan pemerintah, opini publik, berubahnya ideologi, peraturan kekacauan perang, terorisme, dan kerusuhan. Lingkungan. Contohnya pencemaran, kebisingan, perizinan, opini publik, kebijakan di dalam perusahaan, perundang yang berhubungan dengan lingkungan, dampak lingkungan. Yang ketiga, perencanaan. Syarat-syarat perizinan, kebijakan, dan publik, tata guna lahan, dampak sosial dan ekonomi, pendapat publik. Yang keempat, pemasaran. Contohnya permintaan atau perkiraan, persaingan, keusungan, kepuasan konsumen, mode. Yang kelima, ekonomi. Contohnya kebijakan keuangan, perpajakan, inflasi, suku bunga, nilai tukar. Yang keenam, keuangan. Kebangkrutan keuangan, asuransi, right share. Yang ketujuh, alami. Contohnya kondisi tanah tidak seperti dugaan, cuaca, gempa, kebakaran, dan ledakan, temuan situasi arkeologi. Yang kedelapan, yaitu proyek. Contohnya definisi strategi, pengadaan persyaratan untuk kerja, standar kepemimpinan, organisasi kedewasaan, komitmen, kompetensi, dan pengalaman, perencanaan dan pengendalian kualitas,
rencana kerja, tenaga kerja, dan sumber daya komunikasi dan budaya. Yang ke-9, teknis, kelengkapan desain, efisiensi operasional, keandalan. Yang ke-9, manusia, contohnya kesalahan, tidak kompeten, kelalaian, kelelahan, kemampuan berkomunikasi, budaya, bekerja dalam kondisi gelap atau malam hari. Yang ke-10, kurang aman, perusakan, pencurian, penipuan, korupsi, memadamkan. Yang ke-12 yaitu contohnya keselamatan, contohnya peraturan kesehatan dan keselamatan kerja, zat berbahaya, bertabrakan, keruntuhan, kebanjiran, kebakaran, dan ledakan. Tipe-tipe risiko. Risiko beragam jenis, mulai dari risiko kecelakaan, kebakaran, kerugian, fluktuasi kurs, perubahan tingkat bunga. Untuk memudahkan memahami dan analisis terhadap risiko, kita bisa memetakan atau mengelompokkan risiko-risiko tersebut. Salah satu cara untuk mengelompokkan risiko dengan melihat tipe risiko. Bagian berikut menunjukkan bahwa risiko bisa dikelompokkan ke dalam tipe-tipe risiko: risiko murni dan risiko subjektif dan objektif, dinamis, statis. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.